perbedaan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah suatu kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalami dasar-dasar persesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus, dan patokan-patokan tertentu. Pola penarikan kesimpulan dalam metode deduktif merujuk pada pola berpikir yang disebut silogisme. Silogisme itu bermula dari dua pernyataan atau lebih dengan sebuah kesimpulan, yang mana kedua pernyataan tersebut sering disebut sebagai premis minor dan premis mayor, serta selalu diikuti oleh penyimpulan yang diperoleh melalui penalaran dari kedua premis tersebut. Namun kesimpulan di sini hanya bernilai benar jika kedua premis dan cara yang digunakan juga benar, serta hasilnya juga menunjukkan koherensi data tersebut. Contohnya dari penggunaan premis dalam deduksi ini, misal ada premis mayor, perbuatan yang merugikan orang lain adalah dosa. Lalu ada lagi premis minornya, menipu merugikan orang lain. Nah, jadi bisa disimpulkan menipu adalah dosa. Selain itu, matematika sebagai salah satu disiplin keilmuan yang menerapkan prinsip koherensi di dalam pembuktian kebenarannya. Sedangkan penalaran induktif itu adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat khusus yang diakhiri dengan statement yang bersifat lebih umum. Induksi sering pula diartikan dengan istilah logika mayor karena membahas persesuaian pemikiran dengan dunia empiris. Ia menguji hasil usaha logika formal dengan membandingkannya dengan kenyataan empiris, sehingga penganut paham empirisme yang lebih sering mengembangkan pengetahuan bertolak dari pengalaman konkret, yang akhirnya mereka beranggapan bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang diperoleh langsung dari pengalaman nyata. Dengan demikian, secara tidak langsung secara tidak langsung yang menggunakan aliran ini tuh berarti sering menggunakan penalaran induktif, karena penalaran ini lebih banyak berpijak pada observasi indrawi atau empiris. Dengan kata lain, penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Inilah alasan atas eratnya ikatan antara logika induktif dengan istilah empirisme. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif. Yang pertama itu bahwa argumen di mana premis memberikan alasan untuk mendukung kemungkinan dugaan-dugaan itu adalah alasan induktif. Sedangkan bentuk dasar dari penalaran yang valid itu termasuk ke dalam penalaran deduktif. Jadi, kalau hasil kesimpulannya itu masih dalam dugaan, itu termasuk penalaran induktif. Sedangkan jika kesimpulannya sudah dipastikan empiris, itu termasuk dalam penalaran deduktif. Lalu perbedaan yang kedua itu bahwa penalaran induktif itu menggunakan pendekatan bottom up, sedangkan penalaran deduktif menggunakan pendekatan top down. Yang ketiga, bahwa titik awal penalaran induktif adalah kesimpulannya, sedangkan penalaran deduktif dimulai dengan premis. Lalu yang keempat, dasar penalaran induktif adalah perilaku atau pola. Sebaliknya, penalaran deduktif tergantung pada fakta atau aturan. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu penalaran induktif dimulai dengan pengamatan kecil yang menentukan pola dan mengembangkan teori dengan bekerja pada isu-isu terkait menetapkan hipotesis. Sebaliknya, penalaran deduktif dimulai dengan pernyataan umum, yaitu teori yang beralih ke hipotesis, dan kemudian beberapa bukti atau pengamatan diperiksa untuk mencapai kesimpulan akhir. Untuk selanjutnya yaitu kita akan
membahas persamaan induksi dan metode istiqra. Induksi ini secara peristilahan itu digunakan pada filsuf-filsuf barat untuk berlogika, berfilsafat, memikirkan secara mendalam, yaitu dengan menggunakan istilah induksi. Lalu dalam usul fikih atau ilmu fikih itu menggunakan istilah metode istiqra. Nah, metode istiqra ini itu artinya menggabungkan, mengumpulkan, dan juga terus menerus. Nah, dalam istilahnya, secara istilahnya yaitu metode istiqra ini menggabungkan beberapa bagian atau rincian-rincian, partikular-partikular, atau juga dalil-dalil yang akan dikaji secara khusus, kemudian diambil suatu hukum yang umum. Jadi persamaannya dengan metode induksi ini, antara istiqra dan induksi itu terdapat kesamaan, yaitu di mana pola pikirnya atau cara berpikirnya itu dari yang khusus ke umum dengan cara menggabungkan data-data yang khusus secara bagian-bagian kecilnya, kemudian digabungkan jadi satu, dikaji, kemudian diambil kesimpulannya secara umum. Nah, intinya metode induksi dan istiqra ini memiliki kemiripan, hanya saja dalam istilah usul fikih itu lebih dikenal dengan nama metode istiqra, yaitu metode yang menggabungkan dalil-dalil khusus, kemudian diambil hukumnya secara umum gitu. Saya sendiri akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu kelemahan penalaran induktif. Tentu dalam penggunaan penalaran pasti ada kekurangan dan kelebihannya dalam setiap metodenya. Begitu pula dengan metode penalaran induktif yang juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa saja? Yang pertama, penalaran induktif itu sesuai dengan sifatnya, yaitu tidak memberikan jaminan bagi kebenaran kesimpulannya, atau dengan kata lain, kelengkapan kesimpulannya itu hanya bersifat mungkin tidak lebih dari mungkin benar, manakala kesemua premis-premisnya itu benar. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua itu besar kemungkinan ketidaktelitian di dalam pengamatan atau human error yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebut saja misalnya faktor dari fasilitas ataupun panca indera yang tidak sempurna. Kelemahan yang ketiga, penalaran induktif bisa menghasilkan kesimpulan yang salah kaprah. Misalkan, pengetahuan kita yang bersumber dari penalaran atau pemikiran induktif bisa jadi salah. Sebagai contoh, kepercayaan kita terhadap matahari yang terbit dari timur. Karena setiap matahari selalu saja terbit dari timur, walaupun matahari mengalami pergeseran sedikit, baik itu ke arah utara ataupun ke arah selatan. Hal ini tidak menjadi kesimpulan bahwa matahari itu selalu terbit dari timur dan merupakan suatu kebenaran yang mutlak, dan juga tidak menutup kemungkinan suatu saat matahari itu bisa saja terbit dari barat, utara, ataupun dari selatan. Nah, kelemahan yang keempat, penalaran induktif membantu kita dalam memahami, memprediksi, dan mengontrol sesuatu. Namun, tidak semua hal dipercaya dengan melakukan penalaran induktif. Penalaran induktif juga masih sering digunakan sebagai pengetahuan ilmiah dalam persoalan-persoalan kehidupan, baik dalam kesehatan, biologi, psikologi, dan sebagainya. Contoh nyata dari penalaran induktif adalah penelitian-penelitian yang bersifat statistikal yang mendasarkan pada sampel-sampel atau contoh. Kemudian kelemahan yang kelima, faktanya itu masih memerlukan tafsiran yang dilakukan oleh manusia. Yang keenam,
sukar menemukan pendapat yang sama karena setiap individu mempunyai gagasan yang berbeda-beda. Dan kelemahan yang ketujuh, penalaran induktif merupakan penalaran yang dilakukan dengan panca indera, maka penalaran ini memerlukan banyak waktu. Dan yang terakhir yang dapat saya sampaikan dan saya temukan bahwa penggunaan penalaran induktif ini, fakta yang ada itu kurang bisa atau bahkan bisa dikatakan tidak mampu menjelaskan apa-apa. Saya akan menjelaskan mengenai cara meminimalisir kelemahan penalaran induktif. Penarikan kesimpulan pada penalaran induktif menghadapkan kita pada suatu dilema tersendiri, yaitu banyaknya kasus yang harus diamati sampai mengerucut pada suatu kesimpulan yang general. Sebagai contohnya, ketika ingin mengetahui berapa rata-rata tinggi badan anak umur 9 tahun di Indonesia, tentu cara yang paling logis adalah dengan mengukur seluruh anak umur 9 tahun yang ada di Indonesia. Proses tersebut tentu akan memberikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun pelaksanaan dari proses ini sendiri sudah menjadi dilema yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Di samping itu, guna menghindari kesalahan yang disebabkan karena generalisasi yang terburu-buru, seorang filsuf Inggris yang bernama Francis Bacon menawarkan 4 macam idola atau godaan dalam berpikir. Yang pertama, idola tribus, yaitu menarik kesimpulan tanpa dasar yang cukup. Artinya, kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan yang kurang mendalam, atau dengan kata lain diambil dari penelitian yang masih dangkal. Yang kedua, idola spesus, yakni kesimpulan yang dihasilkan bukan berdasarkan pengamatan yang cukup, namun lebih sebagai hasil prasangka belaka. Yang ketiga, ada idola fori. Yang poin ketiga ini, kesimpulan lahir hanya sebatas mengikuti anggapan ataupun opini publik secara umum. Dan kemudian yang keempat adalah idola teori, anggapan bahwa dunia ini hanyalah sebatas panggung sandiwara. Makanya kesimpulan yang diambil hanyalah berdasarkan mitos, doktrin, ataupun sebagainya. Jika seandainya keempat idola ini dapat dihindari dari seorang peneliti, maka kesimpulan yang dihasilkan pun dapat dikategorikan sebagai hasil yang valid. Seperti halnya yang lain, pengambilan kesimpulan secara induktif juga tidak luput dari kekeliruan. Juga tidak dapat dihindari dari adanya error, seperti ketidaktelitian dalam pengamatan, yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebut saja alat atau panca indera yang tidak sempurna. Hal yang sama juga terjadi pada statistika. Statistika ini notabene-nya bertujuan untuk memeringan kerja penggiat penalaran induktif dengan metode pengambilan sampel. Namun akhirnya, karena kesadaran statistika yang menganggap bahwa kebenaran absolut tidak mungkin dapat dicapai, walaupun ada kemungkinan bahwa kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dicapai. Hal itu membawa manusia ke dalam suatu sikap bernama relativis. Terlepas dari itu semua, kegiatan ilmiah mutlak memerlukan sebuah pengujian atas hipotesis yang ada. Pengujian ini dilakukan dengan melihat pada fakta ilmiah yang ada. Maka disinilah diperlukan sebuah metode induktif. Nah, umpamanya untuk menguji hipotesis, misalkan mahasiswa baru lebih antusias pada mata kuliah bahasa Indonesia daripada mata kuliah filsafat umum. Diperlukan pengumpulan fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut, yaitu dengan mengadakan wawancara kepada seluruh atau sebagian mahasiswa tersebut. Hal itu sebagai representatif dan objektif dari keseluruhan populasi mereka. Penalaran ini diadopsi oleh banyak penggiat, karena hal itu dipandang dapat memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang ragam atau pola-pola pengetahuan yang akan diuji, sehingga lebih mudah menemukan pola-pola tertentu suatu ilustrasi yang ada. Nah, itu juga dinilai efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam suatu proses pencapaian kesimpulan. Sebabnya tiada lain adalah kasus awal yang tepat. Adapun kelemahan dari proses ini adalah penalaran induktif ini sesuai dengan sifatnya, yaitu tidak memberikan jaminan bagi kebenaran kesimpulannya. Meskipun premis-premisnya semua benar, tidak otomatis membawa kebenaran pada kesimpulan yang diperoleh. Selalu saja ada kemungkinan terdapat sesuatu yang tidak sama, sebagaimana yang diamati. Kemungkinan terdapat sesuatu yang tidak sama pada induksi ini, kesimpulannya bukan merupakan suatu konsekuensi logis dari premis-premisnya,
Sehingga pada suatu penalaran yang baik, kesimpulan tidak dapat menjadi benar 100% ketika premis-premisnya benar. Atau dengan kata lain, kelengkapan kesimpulannya hanya dapat menjadi bersifat tidak lebih dari mungkin benar, manakala kesemua premis-premisnya benar. Sehingga kesimpulan penalaran induktif tidak 100% pasti. Selain itu, besarnya ada kemungkinan ketidaktelitian di dalam pengamatan atau human error yang dipengaruhi banyak faktor seperti tadi yang saya sebutkan, adanya misalkan panca indera yang tidak sempurna. Maka di sini perlunya ketersediaan tenaga pembimbing yang terampil, serta model ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang diamati. Dengan kata lain, bergantung pada kondisi yang benar-benar kondusif dalam proses observasi serta penyimpulannya, serta waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama daripada model deduktif, serta persiapan menuju proses ini terkesan lebih banyak karena harus siap menghadapi kondisi seperti apapun.